Untuk DL yang pertama, terdapat lesi nekrotik pada organ ginjal. Teman-teman, maaf kalau aku kecepatan mungkin bisa bisa langsung interupsi atau di chat ya. DL yang pertama, terdapat lesi nekrotik pada organ ginjal. Yang kedua, lesi nekrotik tampak berwarna pucat. Lesi nekrotik tampak berwarna pucat. Yang ketiga, lesi nekrotik tampak berbatas jelas. Lesi nekrotik tampak berbatas jelas. Dan yang keempat, konsistensi organ ginjal lunak. Konsistensi organ ginjal lunak. Yang terakhir, terdapat hemoragi atau pendarahan pada organ ginjal. Terdapat hemoragi atau pendarahan pada organ ginjal. Organnya ginjal, diagnosa morfologinya nekrosis koagulasi. Maaf ya teman-teman, jadi ini merupakan organ ginjal dengan DM nekrosis koagulasi di mana eh, lesi nekrotik pada organ ginjal ini berwarna pucat dan berbatas jelas. Selain itu, lesi nekrotik ini juga berbentuk baji atau segitiga terbalik. Nah, kenapa bisa terjadi pola segitiga terbalik ini atau baji? Aliran aliran darah pada ginjal itu sendiri. Kalau ada gangguan kayak hipoksia atau uh, atau sesuatu gitu, maka uh, maka akan menjadi lebih rentan dan seringkali nekrosis ini polanya akan mengarah ke medula itu sendiri. Gitu. Dan di sini juga masih ada hemoragi. Terus ini juga kemerahan atau hemoragi. Untuk DL yang pertama, terdapat lesi nekrotik pada organ ginjal. Terdapat lesi nekrotik pada organ ginjal. Kedua, lesi nekrotik tampak berwarna pucat. Lesi nekrotik berbentuk baji dan berbatas jelas. Yang ketiga, maaf. Yang ketiga, lesi nekrotik berbentuk baji dan berbatas jelas. Yang keempat, konsistensi organ lunak. Konsistensi organ lunak. Dan yang terakhir, terdapat hemoragi atau pendarahan pada organ ginjal.
terdapat hemoragi atau pendarahan pada organ ginjal. Organnya ginjal, diagnosa morfologinya nekrosis koagulasi. Sebentar ya teman-teman. Lagi teman-teman. Jadi ada gabung sebentar. Lanjut ke nekrosis koagulasi organ ginjal yang mikroskopis, di mana terdapat ciri khususnya itu terdapat zona nekrotik dan zona demarkasi. Zona demarkasi yaitu batas antara dua struktur jaringan yang berbeda, yaitu zona nekrotik itu sendiri dan jaringan ikat. Dan jaringan nekrotik itu dicirikan dengan yang lebih eosinofilik dan tidak adanya inti sel. Ini ya teman-teman, yang lebih eosinofilik. Dan tidak ada inti selnya karena inti selnya telah lysis. Untuk zona demarkasinya di bagian sini, garis merah. Untuk DL-nya yang pertama, terdapat zona demarkasi, yaitu batas antara dua struktur jaringan yang berbeda. Terdapat zona demarkasi, yaitu batas antara dua struktur jaringan yang berbeda. Lalu yang kedua, sel yang mengalami nekrosis tanpa eosinofilik. Sel yang mengalami nekrosis tanpa lebih eosinofilik. Yang ketiga, tubulus ginjal masih tampak normal. Tubulus ginjal masih tampak normal. Dan yang terakhir, inti zona nekrosis lysis. Inti zona nekrosis lysis. Dan, jadi tidak ada inti sel di dalam tubulus ini ya teman-teman. Untuk organnya ginjal, diagnosa morfologinya nekrosis koagulasi.
Untuk tubulus ginjal yang masih normal itu berada di sini ya teman-teman. Jadi untuk zona nekrotik dia berwarna eosinofilik, tidak ada inti selnya dan uh, strukturnya itu ya strukturnya masih normal, tetapi tubulusnya itu tidak tubulusnya itu lysis. Jadi untuk menunjukkan tubulus ginjal yang masih normal itu di sini ya teman-teman. Di sini bisa atau di sini. Oke, lanjut. Jadi lanjut, ini merupakan organ jantung makroskopis di mana terdapat lesi nekrotik yang berwarna pucat dan berbatas jelas. Ini berwarna pucat dan dia berbatas jelas. Selain itu, konsistensi organnya lunak dan dinding dari jantung ini juga menebal. Di bagian sini, dinding jantungnya menebal karena mengalami pembengkakan. Lalu terdapat hemoragi atau pendarahan di sini, di sini. Untuk DL-nya yang pertama terdapat lesi nekrotik pada organ jantung. Terdapat lesi nekrotik pada organ jantung. Yang kedua, lesi nekrotik tampak berwarna pucat. Lesi nekrotik tampak berwarna pucat. Yang ketiga, lesi nekrotik berbatas jelas. Lesi nekrotik berbatas jelas. Yang keempat, konsistensi organ lunak. Bisa ditunjuk di sini atau di sini, Bu. Lalu dinding otot jantung tampak menebal. DL yang kelima, dinding otot jantung tampak menebal. Yang terakhir terdapat hemoragi atau pendarahan. Nanti bisa ditunjuk di sebelah sini. Terdapat hemoragi atau pendarahan. Organnya jantung, diagnosa morfologinya nekrosis koagulasi. Lanjut, ini merupakan mikroskopis organ jantung yang mengalami nekrosis koagulasi. Sama dengan tadi, nekrosis koagulasi itu dicirikan adanya zona nekrotik yang sebelah sini dan zona demarkasi. Nah, zona demarkasi yaitu batas antara dua struktur jaringan yang berbeda seperti tadi, dan zona nekrotik itu berwarna eosinofilik dengan inti sel yang telah lisis. Selain itu, zona demarkasi ini berwarna pucat karena ada proliferasi dari jaringan ikat. Proliferasi jaringan ikat. Untuk DL yang pertama, terdapat zona demarkasi, yaitu batas antara dua struktur jaringan yang berbeda. Sama kayak yang tadi. Sama kayak ginjal. Terdapat zona demarkasi, yaitu batas antara dua struktur jaringan yang berbeda. Yang kedua, sel yang mengalami nekrosis koagulasi tampak lebih eosinofilik. Bisa ditunjuk di sini, di sini. Di daerah zona nekrotik. Sel yang mengalami nekrosis koagulasi tampak lebih eosinofilik. Yang ketiga, terdapat proliferasi jaringan ikat pada zona demarkasi.
Bisa ditunjuk di sini. Di zona demarkasi. Terdapat proliferasi jaringan ikat pada zona demarkasi. Yang terakhir, zona demarkasi tampak berwarna lebih pucat. Zona demarkasi tampak berwarna lebih pucat. Lanjut ke nekrosis liquefaktif. Kak, maaf Kak, untuk Ya, deskripsi lesi yang nomor 3 tadi apa ya? yang nomor Yang 3, ketiga. Iya. terdapat proliferasi jaringan ikat pada zona demarkasi. Oh, oke. Makasih Kak. Oke, yang lain ada yang mau bertanya sebelum lanjut ke nekrosis liquefaktif? Kak, izin boleh ulang deskripsi lesi yang pertama dan kedua nggak, Kak? Oke, untuk yang pertama, terdapat zona demarkasi, yaitu batas antara dua struktur jaringan yang berbeda. Terdapat zona demarkasi, yaitu batas antara dua struktur jaringan yang berbeda. Yang kedua, sel yang mengalami nekrosis koagulasi tampak lebih eosinofilik. Sel yang mengalami nekrosis tampak lebih eosinofilik. Oke, Kak Fatih, makasih. Oke, oke, lanjut ke nekrosis liquefaktif. Nekrosis liquefaktif itu disebabkan karena ada infeksi bakteri yang menstimulasi berkumpulnya sel radang dan kemudian jaringan nekrotik dicerna atau liquefy oleh enzim dari leukosit. Nah, manifestasi dari akumulasi sel radang yang telah dicerna dan jaringan nekrotik adalah pus atau nanah. Ini merupakan mekanisme terjadinya nekrosis liquefaktif yang diawali dengan adanya infeksi bakterial yang membuat sistem imun tubuh itu akan memanggil sel radang sehingga terdapat akumulasi sel radang yang berlebih dan mengekspresi lisozim yang akhirnya berlebih juga. Nah, aktivitas lisozim yang berlebih itu akan merusak sel dan jaringan normal sekitarnya. Sehingga sel dan jaringan sekitarnya itu mengalami likuifaksi atau mencair akibat lisozim. Lanjut, ini merupakan organ uterus yang mengalami nekrosis likuifaktif, di mana organ uterus ini tampak membesar, lalu pembuluh darah dari uterus ini juga dilatasi. Ini mengalami pembesaran pembuluh darahnya. Lalu apabila organ uterus ini disayat, akan mengeluarkan pus. Ini pusnya. Nah, pusnya ini berwarna kecoklatan. Untuk DL-nya, yang pertama, ukuran organ uterus membesar. Ukuran organ uterus membesar. Yang kedua, konsistensi organ uterus lunak. Konsistensi organ uterus tampak lunak. Konsistensi organ uterus tampak lunak. Yang ketiga, pembuluh darah tampak dilatasi atau melebar. Pembuluh darah tampak dilatasi atau melebar. Bisa ditunjuk di sini pembuluh darahnya, atau di sini, atau di sini. DL yang selanjutnya, yang keempat,
apabila disayat akan mengeluarkan pus atau nanah. Apabila disayat akan mengeluarkan pus atau nanah. DL yang terakhir, pus tampak berwarna kecoklatan. Pus tampak berwarna kecoklatan. Organnya uterus, diagnosa morfologinya nekrosis liquefaktif. Lanjut ke uterus secara mikroskopis yang mengalami nekrosis liquefaktif, di mana karena dia itu disebabkan oleh infeksi bakteri, maka terdapat infiltrasi sel radang. Ini merupakan sel radang di lumen uterus. Ini merupakan sel radang di lumen kelenjar uteri. Ini juga lumen kelenjar uteri dan juga ada di lamina propria organ uterus. Bisa ditunjuk di sini atau di sini. Di sini banyak karena dia itu menyebar, sifatnya menyebar atau diffuse. Untuk DL yang pertama, sel epitel uterus tampak ruptur. Ini bisa ditunjuk di sini. Sini. Sel epitel uterus tampak ruptur. Yang kedua, terdapat infiltrasi sel radang pada lamina propria, lumen kelenjar uteri, dan lumen uterus. DL yang kedua, terdapat infiltrasi sel radang pada lamina propria, lumen kelenjar uteri, dan lumen uterus. DL yang ketiga, infiltrasi sel radang menyebar atau diffuse. DL yang ketiga, infiltrasi sel radang menyebar atau diffuse. Lanjut ke nekrosis caseosa. Nah, caseosa atau caseus itu merupakan bahasa Latin dari keju. Nah, hal ini mengacu pada masa perkejuan yang terlihat secara makroskopis. Secara mikroskopisnya, arsitektur sel atau jaringannya sudah benar-benar hilang. Dan jaringan nekrotik itu terlihat seperti granul eosinofilik dengan debris inti sel basofilik. Contohnya itu karena Mycobacterium bovis yang merupakan bakteri penyebab bovine tuberculosis, salah satu penyebab nekrosis caseosa. Ini merupakan mekanisme terjadinya nekrosis caseosa di mana nekrosis caseosa ini disebabkan oleh infeksi bakteri tahan asam atau intraseluler. Jadi dimulai dari ada infeksi bakteri, lalu lisozim ini berusaha untuk mencerna si bakteri itu. Lalu sel yang terinfeksi akan mengeluarkan mediator sebagai pertanda lokasi bakteri yang akan bakteri tahan asam itu kan dindingnya tebal, jadi untuk pengeluarannya itu sulit sehingga sel tempat berlindung itu akan dimusnahkan secara keseluruhan. Lalu makrofag juga akan menelan seluruh sel yang normal. Sel normalnya itu akan mati, tetapi karena bakteri tahan asam itu lebih sulit untuk dihilangkan, bakteri tahan asam itu tidak mati dan akan mencari sel normal lainnya. Sehingga sel nekrotik
itu akan menghasilkan debris yang berisi banyak ion kalsium dan akan mengalami kalsifikasi menjadi nodul kaseosa. Lanjut, ini merupakan organ pulmo yang mengalami nekrosis kaseosa, di mana terdapat nodul-nodul kaseus. Ini, lalu ini, yang kecil-kecil ini juga. Lalu karena adanya nodul kaseosa ini, akhirnya permukaan dari organ pulmo ini tampak tidak rata. Jadi seperti ini. Nah, apabila nodul ini disayat akan mengeluarkan massa perkejuan. Untuk DL yang pertama, terdapat bentukan nodul kaseosa pada organ pulmo. Terdapat bentukan nodul kaseosa pada organ pulmo. Yang kedua, nodul kaseosa tampak berwarna pucat. Nodul kaseosa tampak berwarna pucat. Nanti bisa ditunjuk di nodul-nodulnya ya. Lalu DL yang ketiga, ukuran nodul kaseosa bervariasi. Ukuran nodul kaseosa bervariasi. Yang keempat, konsistensi nodul kaseosa keras. Konsistensi nodul kaseosa keras. Lalu yang kelima, permukaan organ tidak rata. Permukaan organ tidak rata. Ini bisa ditunjuk di sini atau di sini. Kan tidak rata ya. Tidak bisa. Lalu yang terakhir, apabila nodul disayat, akan tampak massa perkejuan. Apabila nodul disayat, akan tampak massa perkejuan. Organnya pulmo, diagnosa morfologinya nekrosis kaseosa. Lanjut, ini nekrosis kaseosa pada organ pulmo secara mikroskopis. Kalau nekrosis kaseosa secara mikroskopis itu ciri khasnya adanya granulum. Granulum yang berisi 7 macam sel. Ini granulum, lalu juga ini granulum. Jadi dia itu berwarna lebih pucat. Lalu ini. Lalu karena adanya granulum ini, maka septa alveoli dari pulmo ini menebal. Ini menebal. Ini juga menebal karena adanya granulum itu. Lalu untuk isi dari granulum ini ada singkatannya untuk lebih mudah untuk menghafalkan, yaitu mama debris makan giant villi. Ada makrofag atau sel makrofag, lalu ada sel mas, sel debris, giant cell, fibroblast, dan limfosit. Gitu. Sorry. Untuk DL yang pertama, terdapat bentukan granulum pada parenkim pulmo. Terdapat bentukan granulum
pada parenkimpulmu. DL yang kedua, ukuran granulum bervariasi. DL yang kedua, ukuran granulum bervariasi. DL yang ketiga, septa alveoli menebal. Di bagian sini, karena ada granulum, dia menebal. Jadi septa alveoli menebal. DL yang keempat, granulum bersifat multifokal. Granulum bersifat multifokal. Ada tunjuk di sini atau di sini. Lalu DL yang terakhir, bentukan granulum berisi sel makrofag, sel mast, sel debris, giant cell, fibroblast, dan limfosit. Aku ulangi, bentukan granulum berisi sel makrofag, sel mast, sel debris, giant cell, fibroblast, dan limfosit. Oke, kita lanjut. Ini merupakan organ usus yang mengalami nekrosis kaseosa, di Kak, mana maaf Kak. ya, Boleh diulang yang nomor 5 nggak ya Kak? nomor 5, oke. Ya. Nih ya, bentukan granulum berisi sel makrofag, sel mast, sel debris, giant cell, fibroblast, limfosit. Sebentar, 1, 2, 3. Aku ulangi, bentukan granulum berisi sel makrofag, sel mast, sel debris, lalu ada giant cell, fibroblast, limfosit. Oke, makasih Kak. Oke, lanjut ke ini ada organ usus yang mengalami nekrosis kaseosa, di mana terjadi penebalan pada organ usus. Ini terjadi penebalan pada mukosa organ usus. Lalu juga terdapat lekukan yang terlihat jelas pada usus. Ini lekukannya tuh terlihat jelas di sini juga. Selain itu juga ada hiperemis atau tampak kemerahan pada mukosa organ usus. Ini kemerahan. Lalu ini. DL yang pertama, terjadi penebalan pada mukosa organ usus. Terjadi penebalan pada mukosa organ usus. Yang kedua, terdapat lekukan yang terlihat jelas pada usus. Yang kedua, terdapat lekukan yang terlihat jelas pada usus. Bisa ditunjuk di sini atau di sini ya teman-teman. Lanjut ke DL yang terakhir yaitu organ usus tampak hiperemis. Tampak hiperemis. Organ usus tampak hiperemis.
Ini hiperemis. Lalu ini juga. Ini tampak kemerahan kan? Ini juga, ini juga. Untuk organnya usus, diagnosa morfologinya nekrosis kaseosa. Lanjut. Ini merupakan organ usus yang mengalami nekrosis kaseosa. Secara mikroskopisnya terdapat bentukan granulum. Ini merupakan bentukan granulum. Jadi dia itu berwarna lebih pucat. Karena adanya granulum ini, maka fili ususnya tampak melebar. Nih, fili ususnya tampak melebar. Jadi fili usus kan seperti bentukan jari ya, tapi karena adanya granulum ini, maka fili ususnya ini tampak melebar. Ini tampak melebar. Lalu sama seperti tadi, granulumnya juga berisi tadi yang mama debris makan giant fili. Jadi untuk deskripsi lesi yang pertama, terdapat bentukan granulum pada fili intestinal usus. Terdapat bentukan granulum pada fili intestinal usus. Yang kedua, granulum bersifat fokal. Bisa ditunjuk di sini atau di sini. Lalu, maaf aku ulangi, granulum bersifat fokal. Dan DL yang ketiga, ini intestinal melebar. Fili intestinal melebar. Di sini. Yang terakhir granulum berisi 7 sel. Aku ulangi, granulum berisi 7 sel. Yang tadi ya guys, yang mama debris makan giant fili. Bisa ditulis lagi. Untuk organ yang usus, diagnosa morfologinya nekrosis kaseosa. Lanjut. Perbandingan nekrosis. Nekrosis koagulasi, liquefaktif, dan kaseosa. Bisa dilihat dari penyebabnya, kalau nekrosis koagulasi itu karena denaturasi protein, lalu nekrosis liquefaktif itu karena akumulasi sel radang akibat infeksi, dan nekrosis kaseosa karena bakteri tahan asam. Untuk morfologi makroskopisnya, nekrosis koagulasi itu ada lesi nekrotik. Kalau nekrosis liquefaktif karena adanya pus dan nekrosis kaseosa berupa nodul kaseosa. Untuk ada tidaknya sel radang, pada nekrosis koagulasi itu bisa ada atau bisa tidak. Lalu nekrosis liquefaktif itu ada sel radang dan nekrosis kaseosa juga terdapat sel radang. Untuk bentukan khasnya pada nekrosis koagulasi itu terdapat zona demarkasi dan sel tampak eosinofilik pada zona nekrotiknya. Lalu untuk nekrosis liquefaktif terdapat akumulasi sel radang, debris sel, dan lain-lain. Dan nekrosis kaseosa terdapat bentukan granulum. Ini untuk memudahkan kalian untuk mengingat mikroskopis dari nekrosis ini. Lanjut ke akumulasi patologis, yaitu
karena terjadi akibat gangguan metabolisme dalam sel sehingga terbentuk sejumlah substansi abnormal dalam sel. Bisa karena protein, glikogen, atau lipid. Ini patogenesis akumulasi intraseluler. Yang pertama, karena metabolisme sel yang abnormal sehingga terdapat akumulasi yang abnormal juga seperti fatty liver atau adanya akumulasi lemak pada hepar. Lalu yang kedua, karena ada kesalahan pada protein folding atau transportasi folding yang mengakibatkan adanya akumulasi protein yang abnormal pada sel. Lalu juga karena karena kekurangan enzim, jadi dia tidak bisa mengubah substrat kompleks menjadi produk yang dapat terserap atau soluble products. Jadi terdapat akumulasi material yang endogenous, jadi dalam. Lalu yang terakhir karena tidak bisa menyerap atau mencerna material sehingga terdapat akumulasi material yang eksogenus. Yang pertama, akumulasi protein atau infusion bodies, dia itu disebabkan oleh beberapa virus seperti herpes virus atau adenovirus yang bereplikasi di dalam sel membentuk agregat viral yang tampak sebagai bentukan infusion bodies secara mikroskopis. Ini merupakan bentukan infusion bodies intrasitoplasmik. Intrasitoplasmik berarti dia itu ada di dalam sitoplasma sel. Bentukannya yang ini. Jadi dia itu infusion bodies yang berada di dalam sitoplasma eosinofilik dan berbatas jelas. Ini ya teman-teman, jadi dia tuh di dalam sitoplasmanya. Ini juga. Ini juga. Lanjut mungkin ke DL-nya. Yang pertama, itu terdapat bentukan infusion bodies intrasitoplasmik pada sitoplasma sel kulit. Aku ulangi, terdapat bentukan infusion bodies intrasitoplasmik pada sitoplasma sel kulit. Yang kedua, infusion bodies tampak eosinofilik. Aku ulangi, infusion bodies tampak eosinofilik. Yang ketiga, sel epitel kulit tampak membesar. Ya, selnya itu tampak membesar karena adanya akumulasi infusion bodies. Karena ada bentukan dari infusion bodies. Jadi aku ulangi, untuk DL yang ketiga, sel epitel kulit tampak membesar. Yang keempat, sitoplasma tampak jernih karena ballooning degeneration. Aku ulangi, sitoplasma tampak jernih karena ballooning degeneration. Lalu yang terakhir, ukuran inti sel normal. Ini ukuran inti selnya normal dan terdesak ke tepi karena adanya infusion bodies. Jadi ukuran inti sel normal dan terdesak ke tepi karena ada infusion bodies.
Jadi karena adanya bentukan inclusion bodies, inti sel dari sel apital ini menepis. Nanti kalian bisa mewarnai inclusion bodies itu pink gitu boleh karena dia eosinophilic. Oke, lanjut. Ini merupakan inclusion bodies intrasitoplasmik pada organ otak, di mana inclusion bodies-nya itu tampak eosinophilic juga dan berbatas jelas. Dia bisa dibedakan dengan organel di sekitarnya karena dia berbatas di atas. Lalu karena adanya inclusion bodies ini, maka sitoplasma sel Purkinje-nya membesar. Jadi karena adanya bentukan inclusion bodies, jadi sel Purkinje-nya itu membesar. Mungkin bisa langsung ke DL-nya. Yang pertama, terdapat bentukan inclusion bodies intrasitoplasmik pada sitoplasma sel Purkinje otak. Terdapat bentukan inclusion bodies intrasitoplasmik pada sitoplasma sel Purkinje otak. Ini ya yang ditunjukkan. Yang kedua, inclusion bodies tampak eosinophilic. Kalian bisa mewarnai dia rada kemerahan karena dia eosinophilic. Aku ulangi, inclusion bodies tampak eosinophilic. DL yang ketiga, inclusion bodies berbatas jelas. Aku ulangi, inclusion bodies berbatas jelas. DL yang terakhir, sel Purkinje otak membesar. Kalian bisa tunjuk di sitoplasma selnya. Bagian sini boleh. Aku ulangi, sel Purkinje otak membesar. Di sini. Organnya otak, diagnosa morfologinya inclusion bodies intrasitoplasmik. Teman-teman, sebentar aku mau ambil kabel laptop dulu ya. Baik, aku lanjut. Ini merupakan inclusion bodies intranuklear pada otak. Jadi ini itu inclusion bodies di dalam nukleus atau inti sel otak. Jadi bisa dilihat bahwa inti selnya ini tuh tampak membesar karena adanya inclusion bodies itu. Ini inclusion bodies-nya tuh yang di dalam nukleusnya. Ini, lalu ini, lalu ini juga. Oke. Jadi membran inti selnya itu membesar juga. Dan warnanya masih sama kayak tadi, yaitu eosinophilic.
Jadi untuk DL yang pertama, terdapat bentukan inclusion bodies intranuklear pada inti sel otak. Terdapat bentukan inclusion bodies intranuklear pada inti sel otak. Yang kedua, inclusion bodies tanpa eosinofilik. Inclusion bodies tanpa eosinofilik. Ditunjuk ke inclusion bodies-nya ya. Lalu yang terakhir, membran inti sel membesar. Ditunjuk bisa ke inti selnya yang membesar ini. Seperti ini, juga bisa seperti ini. Aku ulangi, membran inti sel membesar. Untuk organel otak, diagnosa morfologinya inclusion bodies intranuklear. Oke, lanjut. Ini ada akumulasi ekstraseluler, yaitu material abnormal pada ekstraseluler jaringan yang juga merupakan suatu bentuk dari degenerasi. Ada hyalinization, ada amyloidosis, dan ada fibrinoid. Kalau hyalinization, hyalin berarti dia ada akumulasi dari protein, lalu amyloidosis itu akumulasi dari amyloid, sedangkan fibrinoid itu akumulasi suatu material yang tidak berbentuk eosinofilik dan ditemukan pada dinding pembuluh darah yang disertai dengan adanya peradangan. Kita mulai dari hyalin-Cas dulu. Jadi itu merupakan akumulasi protein yang terdapat pada lumen tubulus dan bersifat homogen eosinofilik pada pewarnaan He. Nah, kenapa hyalin-Cas ini bisa ada? Itu ketika tubuh itu mengalami stres fisiologis seperti saat selesai berolahraga berat, saat dehidrasi, atau saat demam, itu bisa menyebabkan protein dalam urin itu meningkat. Yang lama-kelamaan protein ini itu akan membentuk sebuah Cas atau hyalin-Cas ini dan berbentuk silinder yang mengikuti dari tubulus ginjal itu. Nah, seperti ini. Jadi dia itu ada akumulasi protein pada tubulus ginjal. Akumulasi protein pada tubulus ginjal. Dia berwarna lebih eosinofilik daripada tubulus sebelahnya. Kalau tubulus sebelahnya ini itu berisi urin. Yang hyalin-Cas itu yang ini atau yang ini. Jadi dia itu berwarna lebih eosinofilik. Jadi mungkin ke DL-nya aja ya teman-teman. Yang pertama, terdapat akumulasi protein berbentuk massa hyalin pada lumen tubulus ginjal. Aku ulangi, terdapat akumulasi protein berbentuk massa hyalin pada lumen tubulus ginjal. Lalu DL yang kedua, massa hyalin tampak homogen eosinofilik. Yang kedua, massa hyalin tampak homogen eosinofilik. DL yang ketiga, lumen tubulus ginjal menyempit. Lumen tubulus ginjal menyempit. Jadi karena adanya akumulasi protein pada lumen tubulusnya, mengakibatkan lumen ini tuh menyempit ya. Jadi lumennya menyempit.
Ulangi, lumen tubulus ginjal menyempit. Lanjut, amyloidosis, yaitu akumulasi protein amyloid pada sel atau jaringan. Nah, protein amyloid adalah manifestasi dari protein yang mengalami misfolding dan kemudian terakumulasi. Nah, ini pada organ ginjal yang mengalami amyloidosis. Di mana untuk ciri khasnya terdapat foci pada korteks ginjal. Foci yang mana? Foci itu yang berbentuk bulat kehitaman. Karena pada pewarnaan Lugol, jadi dia tampak berwarna kehitaman. Ini yang kecil-kecil. Lalu dia itu bersifat menyebar pada korteks ginjal. Dan korteksnya itu tampak berwarna pucat. Gitu, ini ya. Jadi untuk DL yang pertama, terdapat akumulasi amyloid berbentuk foci pada korteks ginjal. Aku ulangi, terdapat akumulasi amyloid berbentuk foci pada korteks ginjal. Yang kedua, akumulasi amyloid tampak berwarna kehitaman karena pewarnaan Lugol. Ulangi, akumulasi amyloid tampak berwarna kehitaman karena pewarnaan Lugol. DL yang ketiga, akumulasi amyloid tampak menyebar pada korteks ginjal. Akumulasi amyloid tampak menyebar pada korteks ginjal. DL yang terakhir, korteks ginjal tampak pucat. Korteks ginjal tampak pucat. Organnya ginjal, diagnosa morfologinya amyloidosis. Nah, ini mikroskopis dari ginjal yang mengalami amyloidosis. Jadi pada pewarnaan HE, dia akan berwarna pucat, sedangkan pada pewarnaan kongloret yang di sebelah kanan ini, dia akan berwarna merah. Ini, lalu yang pucat ini, dia merupakan akumulasi dari amyloid itu. Karena ada akumulasi dari amyloid, maka Bowman space-nya itu menyempit. Bisa lihat di sini bahwa Bowman space-nya itu sudah tidak ada space lagi. Bowman space-nya itu sudah menyempit karena akumulasi dari amyloid. Ini juga, jadi dia itu menyempit di sini, mereka menyempit. Lalu, karena ada akumulasi ini juga, akhirnya glomerulusnya tampak membesar. Sedangkan untuk tubulus di sekitarnya itu tampak normal. Jadi ini masih normal, strukturnya pun masih normal. Untuk DL yang pertama, terdapat akumulasi amyloid pada glomerulus ginjal. Terdapat akumulasi amyloid pada glomerulus ginjal. Yang kedua, akumulasi amyloid tampak berwarna pucat eosinofilik pada pewarnaan HE dan tampak oranye kemerahan
pada pewarnaan kongoret. Nanti kalian bisa gambar keduanya. Bisa gambar keduanya dengan pewarnaan yang sesuai. Aku ulangi untuk DL yang kedua. Akumulasi amiloid tampak berwarna pucat eosinofilik pada pewarnaan HE dan tampak warnanya kemerahan pada pewarnaan kongoret. DL yang ketiga, glomerulus tampak membesar. Aku ulangi, glomerulus tampak membesar. Yang keempat, Bowman space tampak menyempit. Aku ulangi, Bowman space tampak menyempit. Lalu yang terakhir, terdapat infiltrasi sel radang. Sorry. Yang terakhir, tubulus di sekitarnya tampak normal. Ditunjuk di tubulus. Aku ulangi, tubulus di sekitarnya tampak normal. Lanjut, kita ke fibrinoid. Itu terjadi karena hasil dari kebocoran protein plasma seperti imunoglobulin, komplement, atau fibrin ke dalam dinding pembuluh darah, tepatnya di bagian tunika medianya yang diinisiasi oleh inflamasi. Kita lanjut aja ke mekanisme fibrinoid. Nah, dia itu kan disebabkan oleh atau diawali karena adanya radang pada pembuluh darah yang akhirnya terjadi peristiwa vasoaktif. Peristiwa vasoaktif ini akan mengeluarkan sitokin yang dihasilkan dan terakumulasi pada tunika media pembuluh darah. Sehingga endotel dari pembuluh darah itu akan melebar dan sel radang keluar melalui dinding pembuluh darah yang melebar itu. Dan mediator menyebabkan plasma masuk, sitokin juga berkumpul, dan akhirnya pada pewarnaan HE pada tunika media akan tampak berwarna eosinofilik. Untuk gambarnya seperti ini, tepatnya di tunika media pembuluh darah itu terjadi penebalan. Jadi nanti kalian bisa ditunjuk di sebelah sini ya. Di sebelah sini. Nah, karena adanya akumulasi cairan fibrin ini, akhirnya lumen dari pembuluh darah itu menyempit. Nih, jadi kayak terdorong gitu, akhirnya lumennya menyempit. Nah, karena dia diinisiasi atau diawali dengan adanya peradangan pada pembuluh darah, maka adanya sel radang di pembuluh darah ini. Ini bisa kalian tunjuk di sini. Ini ya yang bulat-bulat ini. Jadi pokoknya dia itu karena diawali dengan adanya karena adanya peradangan, maka ada sel radangnya. Oh iya, untuk sel radangnya bisa kalian gambarkan dengan warna basofilik atau kebiruan ya. Jadi bisa dibedakan dengan sel-sel di sekitarnya gitu. Untuk DL yang pertama, terdapat akumulasi cairan fibrin pada tunika media pembuluh darah. Aku ulangi, terdapat akumulasi cairan fibrin pada tunika media pembuluh darah. Yang kedua, akumulasi cairan fibrin tampak eosinofilik.
akumulasi cairan fibrin tampak eosinofilik. DL yang ketiga, dinding pembuluh darah atau tunika media tampak menebal. Sebelah sini dia tampak menebal. Aku ulangi, dinding pembuluh darah atau tunika media tampak menebal. Jadi bisa ditunjuk di sebelah sini. Cek di tunika media pembuluh darah. DL yang keempat, lumen pembuluh darah menyempit. Lumen pembuluh darah menyempit. Ditunjuk di lumennya ya, teman-teman. DL yang terakhir, terdapat infiltrasi sel radang pada pembuluh darah. Di sini, sebelah sini. Jadi dia di sekitar pembuluh darah. Aku ulangi, terdapat infiltrasi sel radang pada pembuluh darah. Organnya pembuluh darah, diagnosa morfologinya fibrinoid. Oke, kita lanjut ke kalsifikasi patologis. Proses kalsifikasi yang abnormal. Jadi dia itu tidak dalam proses kalsifikasi atau pembentukan tulang ya, atau proses penimbunan kalsium pada jaringan lunak. Nah, bentuk endapannya dapat berupa garam kalsium seperti kalsium fosfat atau kalsium karbonat. Dibedakan menjadi metastatik dan distropik, di mana klasifikasi metastatik yaitu pengendapan kalsium pada jaringan lunak tanpa didahului kerusakan jaringan yang terjadi karena peningkatan kadar kalsium dalam darah atau ketidakseimbangan antara ion kalsium dan fosfat. Lalu kalsifikasi distropik yaitu pengendapan kalsium pada jaringan yang nekrosis atau apoptosis didahului dengan kerusakan jaringan ketika metabolisme dan kadar kalsium serum normal. Lalu ada kalsinosis, yaitu pengendapan kalsium pada kulit yang berupa nodul kecil, dan litiasis, yaitu pengendapan kalsium yang membentuk batu pada saluran organ berongga. Contohnya ada ginjal atau uretra. Contoh dari penyakitnya yaitu urolitiasis, yaitu litiasis yang terjadi pada sistem perkemihan. Ini merupakan mekanisme kalsifikasi metastatik yang diawali dengan adanya peningkatan aktivitas paratiroid hormon atau PTH yang terjadi pada tumor atau secara sekunder akibat infeksi ginjal kronis yang akhirnya itu akan meningkatkan mobilisasi kalsium dari tulang, dan juga karena overdosis vitamin D atau kelebihan vitamin D yang akhirnya kedua itu tuh akan meningkatkan absorpsi kalsium dari usus sehingga kalsium darah itu juga akan meningkat. Karena itu dia terjadi timbulan kalsium di beberapa tempat pada kondisi asam atau alkalin seperti di ginjal, arteri, atau pulmo. Jadi dia di tempat yang tidak semestinya. Jadi mekanisme kalsifikasi distropik, jadi dia diawali dengan adanya jejas. Di mana pastinya jejas akan mengakibatkan efek pada mitokondria atau RE yang akan mengatur CAPAM yang nantinya akan membuat kalsium endogenus meningkat, apalagi juga ada kalsium eksogennya sehingga kalsium sitosoliknya juga akan meningkat yang akan berakibat pada aktivitas fosfolipase yang menyebabkan fosfolipid tidak bisa berubah menjadi free fatty acid atau FFA. Nah, jika FFA ini uh, ketika bertemu dengan kalsium akan membuat proses penyambunan atau SOX yang akan menjadi kalsifikasi distrofik ini. Yang pertama ada arteri koronaria jantung yang mengalami kalsifikasi metastatik. Bisa dilihat pada arteri koronarianya di sini.
dia itu terdapat endapan garam kalsium sehingga dia itu membesar dan konsistensi organnya itu keras. Sedangkan jaringan di sekitarnya, misalnya di sini atau di sini atau di sini itu masih normal. Jadi mungkin bisa ke DL-nya aja. Yang pertama, terdapat endapan garam kalsium pada, terdapat endapan garam kalsium pada arteri koronaria jantung. Aku ulangi, terdapat endapan garam kalsium pada arteri koronaria jantung. DL yang kedua, endapan garam kalsium tampak berwarna putih. Aku ulangi, terdapat endapan garam kalsium, endapan garam kalsium tampak berwarna putih. Yang ketiga, terjadi peningkatan opasitas pembuluh darah. Yang ketiga, terjadi peningkatan opasitas pembuluh darah. Yang keempat, daerah yang mengalami kalsifikasi tampak keras. Daerah yang mengalami kalsifikasi tampak keras. Yang kelima, arteri koronaria jantung tampak menebal. Arteri koronaria jantung tampak menebal. Selanjutnya, jaringan di sekitarnya masih normal. Jadi bisa ditunjuk di sini atau di sini, di sini. Jadi bukan di arterinya. Aku ulangi, jaringan di sekitarnya masih normal. Yang terakhir, organ masih tampak normal. Organnya arteri koronaria / jantung, diagnosa morfologinya klasifikasi metastatik. Kita lanjut ke pembuluh darah secara mikroskopis yang mengalami klasifikasi metastatik. Nah, di sini ini merupakan endapan garam kalsium pada tunika media pembuluh darah. Tunika media pembuluh darah. Ini ya. Dan endapan garam kalsiumnya itu tampak berwarna ungu kehitaman. Pada pewarnaan HE dia tampak berwarna ungu kehitaman. Lalu karena adanya kalsifikasi atau endapan dari garam kalsium di tunika media ini, maka tunika medianya itu menebal. Sedangkan lumennya ini, lumen blood vessel BV atau pembuluh darah itu tampak menyempit. Gitu. Lalu karena ini kalsifikasi metastatik, maka tidak ada reaksi peradangan di sekitarnya ya. Jadi ini jaringannya masih tampak normal. Ini masih tampak normal. Nanti boleh digambar yang ini boleh atau yang kiri boleh. Jadi DL yang pertama, terdapat endapan garam kalsium pada tunika media pembuluh darah.
Aku ulangi, terdapat endapan garam kalsium pada tunika media pembuluh darah. Yang kedua, endapan garam kalsium tampak berwarna ungu kehitaman dengan pewarnaan He. Aku ulangi, endapan garam kalsium tampak berwarna ungu kehitaman dengan pewarnaan He. Yang ketiga, tunika media tampak menebal. Bisa ditunjuk di sebelah sini, ya, karena dia menebal. Aku ulangi, tunika media tampak menebal. Ini boleh. Tuh. Lalu, BL yang keempat, lumen pembuluh darah tampak menyempit. Lumen yang di sebelah sini ya teman-teman. Lumennya tampak menyempit. Sorry, lumen pembuluh darah menyempit. Yang kelima, tidak terdapat reaksi peradangan. Boleh ditunjuk di sini, boleh. Di sini boleh, di sini boleh. Karena dia tidak ada peradangan dan DL-nya tidak terdapat reaksi peradangan, jadi boleh di sekitar sini. Yang terakhir, daerah di sekitarnya tampak normal. Aku ulangi, daerah di sekitarnya tampak normal. Oke, organnya pembuluh darah, diagnosa morfologinya kalsifikasi metastatik. Aku lanjut. Ini merupakan kalsifikasi distrofik pada katup aorta jantung. Di mana karena dia kalsifikasi distrofik, dia itu sudah diawali dengan adanya kerusakan. Bisa dilihat di sini, dia aortanya itu dia mengalami kerusakan. Di sini, gitu. Selain itu, karena dia mengalami kalsifikasi, aortanya itu tampak menebal. Bisa ditunjuk di sini. Untuk endapan garam kalsiumnya, itu yang sebelah sini ya teman-teman. Ini yang ditunjuk panah. Jadi aku bacakan DL yang pertama. Terdapat endapan garam kalsium pada katup aorta jantung. Ya, aku ulangi. Terdapat endapan garam kalsium pada katup aorta jantung. Yang kedua, katup aorta jantung tampak menebal. Di sini boleh. Sini aku ulangi. Katup aorta jantung tampak menebal. Dan yang terakhir, jaringan di sekitarnya tampak rusak atau nekrosis. Aku ulangi, jaringan di sekitarnya tampak rusak atau nekrosis. Organnya katup aorta jantung, diagnosa morfologinya kalsifikasi distrofik.
Ini merupakan mikroskopis dari pembuluh darah, di mana dia sudah diawali dengan adanya kerusakan karena dia termasuk klasifikasi distrofik. Jadi untuk endapan garam kalsium di sebelah sini yang dia itu tampak berwarna ungu kehitaman dengan pewarnaan HE. Sebelah sini berbeda dengan klasifikasi metastatik sebelumnya yang dia tampak lebih rapih atau tampak normal. Dia ini atau klasifikasi distrofik ini sudah maaf, dia itu lebih rusak gitu kelihatannya. Jadi untuk zoom out-nya seperti ini, jadi dia tuh udah tampak rusak. Ini juga lalu ada infiltrasi sel radang di sekitar endapan garam kalsiumnya. Ini yang titik-titik ini ya. Jadi dia di sekitarnya itu karena udah didahului dengan adanya kerusakan, jadi dia ada sel radang di sekitarnya. DL yang pertama, terdapat endapan garam kalsium pada terdapat endapan garam kalsium pada tunika media pembuluh darah. Terdapat endapan garam kalsium pada tunika media pembuluh darah. Ini juga. Yang kedua, endapan garam kalsium tampak berwarna ungu kehitaman dengan pewarnaan HE. Endapan garam kalsium tampak berwarna ungu kehitaman dengan pewarnaan HE. Yang ketiga, jaringan di sekitar endapan garam kalsium tampak rusak. Jaringan di sekitar endapan garam kalsium tampak rusak. Ini bisa ditunjuk sebelah sini. Kalau kalian kalau mau gambar sendiri juga boleh, nanti ditunjuk di jaringan yang sudah rusak di sini atau di sini. Lalu DL yang terakhir, terdapat infiltrasi sel radang di sekitar endapan garam kalsium. Terdapat infiltrasi sel radang di sekitar endapan garam kalsium. Organnya pembuluh darah, diagnosa morfologinya kalsifikasi distrofik. Lanjut ke kalsinosis, yaitu pengendapan kalsium pada kulit berupa nodul kecil. Dapat terjadi dengan atau tanpa cedera sel terlebih dahulu atau yang tadi disebut kalsifikasi distrofik. Nah, kalsinosis ini merupakan salah satu jenis kalsifikasi heterotropik, di mana kalsifikasi heterotropik merupakan pengendapan kalsium pada suatu tempat yang merangsang perubahan sel-sel fibroblast menjadi osteoblast sehingga terbentuk jaringan tulang. Lanjut, nah ini merupakan gambaran dari kalsinosis pada kulit, di mana terdapat endapan garam kalsium yang berbentuk nodul. Ini yang bulatan ini, lalu ini, lalu ini. Nah, untuk konsistensi dari nodul ini itu keras dan berwarna kuning pucat. Ya. Untuk DL yang pertama, terdapat endapan garam kalsium pada kulit.
terdapat endapan garam kalsium pada kulit. Yang kedua, endapan garam kalsium berbentuk nodul. Endapan garam kalsium berbentuk nodul. Yang ketiga, konsistensi nodul endapan garam kalsium keras. Konsistensi nodul endapan garam kalsium keras. Lalu yang terakhir, endapan garam kalsium berwarna kuning pucat. Nodul endapan garam kalsium berwarna kuning pucat. Organnya kulit, diagnosa morfologinya kalsinosis. Selanjut ke litiasis, di mana litiasis yaitu suatu proses pembentukan kalkuli pada organ yang disebabkan karena adanya timbunan pengendapan garam kalsium. Urolitiasis adalah proses terbentuknya kalkulus pada seluruh organ yang merupakan bagian dari sistem urinalis. Urolitiasis paling sering terjadi dan ditemukan pada ginjal. Nah, ini merupakan endapan garam kalsium pada ginjal, tepatnya di pelvis renalis ginjal. Sebelah sini. Jadi dia itu membentuk kalkuli atau batu dan tampak berwarna coklat kehijauan pada preparat ini ya, pada gambar ini. Jadi dia tampak berwarna coklat kehijauan, lalu konsistensinya juga keras, dan karena adanya endapan garam kalsium ini, maka pelvis renalis ini tampak membesar. Ya, jadi dia itu membesar karena adanya garam kalsium, karena adanya endapan garam kalsium. Untuk DL yang pertama, terdapat endapan garam kalsium pada pelvis renalis ginjal. Aku ulangi, terdapat endapan garam kalsium pada pelvis renalis ginjal. Yang kedua, endapan garam kalsium tampak membentuk kalkuli atau batu. Aku ulangi, endapan garam kalsium tampak membentuk kalkuli atau batu. Yang ketiga, endapan garam kalsium tampak berwarna coklat kehijauan. Nanti diwarnai sesuai DL-nya ya teman-teman. Aku ulangi, endapan garam kalsium tampak berwarna coklat kehijauan. Yang keempat, konsistensi endapan garam kalsium keras. Konsistensi endapan garam kalsium keras. Dan DL yang terakhir, pelvis renalis tampak membesar. Sebelah sini aku tunjuk. Aku ulangi, pelvis renalis tampak membesar. Sebelah sini. Oke, untuk organ yang ginjal, diagnosa morfologinya urolithiasis. Selanjut ke urolithiasis dengan organ yang berbeda, yaitu uretra. Sama seperti tadi terdapat endapan garam kalsium pada saluran uretranya.
dan dia berbentuk kalkuli atau batu. Yang ini, yang ini. Untuk ukurannya sendiri itu bervariasi dan konsistensinya keras. Untuk konsistensinya keras. Jadi bisa masuk ke DL. Yang pertama, terdapat endapan garam kalsium pada saluran uretra. Aku ulangi, terdapat endapan garam kalsium pada saluran uretra. Yang kedua, endapan garam kalsium tampak membentuk alkali atau batu. Endapan garam kalsium tampak membentuk alkali atau batu. Yang ketiga, endapan garam kalsium tampak berwarna putih kekuningan. Ulangi, endapan garam kalsium tampak berwarna putih kekuningan. Yang keempat, ukuran endapan garam kalsium bervariasi. Ukuran endapan garam kalsium bervariasi. Lalu yang terakhir, konsistensi endapan garam kalsium keras. Konsistensi endapan garam kalsium keras. Oke, organnya uretra, diagnosa morfologinya urolithiasis. Lanjut ke pigmentasi, yaitu massa berwarna dalam sel atau jaringan. Bisa dari luar tubuh atau eksogen dan masuk ke dalam tubuh melalui inhalasi, ingesti, atau injeksi. Contohnya ada pneumoconisis. Lalu ada pigmen endogen itu karena hasil metabolisme dari sel, seperti hemosiderosis karena pigmen hemosiderin, lalu icterus karena pigmen bilirubin, dan melanosis karena pigmen melanin. Nah, ini pneumoconiasis. Jadi, partikel itu kan kita hirup dan masuk ke bronkus, bronkiolus, dan alveolus, lalu akan difagosit oleh makrofag, karena itu merupakan partikel asing ya. Jadi, dia akan difagosit oleh makrofag, dan dia akan lanjut ke saluran limfe, dan akan tertimbun dalam bentuk nodul kecil dalam paru-paru. Ini gambarannya, jadi pneumoconiosis. Jadi dia itu endapan partikelnya berwarna kehitaman dan diffuse atau menyebar. Jadi dia menyebar di seluruh organnya. Ini warna hitam-hitam kecil ini kan. Dan dia emang harus di gambarnya nanti menyebar gitu dan banyak. Untuk DL yang pertama, terdapat endapan partikel asing pada permukaan organ pulmo. Aku ulangi, terdapat endapan partikel asing pada permukaan organ pulmo. Yang kedua, endapan partikel tampak berwarna hitam. Ini juga. Aku ulangi, endapan partikel tampak berwarna kehitaman. DL yang terakhir,
akumulasi pigmen bersifat diffuse atau menyebar. Aku ulangi, akumulasi pigmen bersifat diffuse atau menyebar. Organnya pulmo, diagnosa morfologinya pneumoconiosis. Selanjutnya yaitu antrakosis. Jadi dia sudah kita ketahui apa penyebabnya, yaitu pigmen karbon yang warna hitam. Yang warna hitam ini merupakan akumulasi atau endapan pigmen karbon. Karena ada endapan pigmen karbon ini, maka septa alveolinya tuh tampak melebar. Jadi ini kan septa alveoli karena ada endapan pigmen, dia membuat septa ini tuh melebar. DL yang pertama, terdapat endapan pigmen karbon pada septa alveoli. Aku ulangi, terdapat endapan pigmen karbon pada septa alveoli. Yang kedua, endapan pigmen karbon tampak berwarna kehitaman. Aku ulangi, endapan pigmen karbon tampak berwarna kehitaman. Dan yang terakhir, septa alveoli menebal. Ini septa alveolinya menebal. Organnya pulmo, diagnosa morfologinya antrakosis. Lanjut ke hemosiderosis, di mana hemosiderosis itu merupakan timbunan pigmen hemosiderin berlebihan dalam jaringan yang belum sampai mengakibatkan gangguan fungsi. Hemosiderin adalah bentuk storage dari zat besi yang terutama berasal dari pemecahan eritrosit atau hemolisis. Ini merupakan mekanisme kenapa bisa terjadinya hemosiderosis. Jadi, ketika eritrosit itu yang sudah waktunya untuk fagositosis atau terjadi destruksi eritrosit, maka dia akan dipecah menjadi heme dan globin. Nah, globin ini bakal keurai lagi ke bentuk semulanya atau asam amino. Dan akan dipakai lagi untuk sintesis protein. E13 yang berikatan dengan transferin. Lalu, transferin itu merupakan plasma protein sebagai transporternya untuk masuk ke dalam aliran darah. Nah, di hepar ini, Fe itu bakal lepas dan transferin kemudian nempel ke ferritin. Nah, ketika eritrosit ini lisisnya berlebihan, akhirnya zat besi atau Fe ini akhirnya numpuk dan disimpan dalam bentuk ferritin. Di mana kalau ferritin ini udah jenuh atau dia itu heparnya udah maksimal banget nih, maka akan terakumulasi jadi hemosiderin. Nama penyakitnya adalah hemosiderosis. Begitu. Jadi ini merupakan mikroskopis dari organ hepar yang mengalami hemosiderosis, di mana terjadi akumulasi pigmen hemosiderin yang berwarna coklat keemasan ini. Dan dia berada di antara hepatosit. Ini, lalu ini, lalu ini,
Ini dan ini juga. Jadi ingat ini diwarnai coklat keemasan gitu ya. Selain itu, organ di sekitarnya bisa dilihat kalau hepatositnya itu masih normal. Ini masih normal. Gitu. Untuk DL yang pertama, terdapat akumulasi pigmen hemosiderin pada interstitial hepatosit. Terdapat akumulasi pigmen hemosiderin pada interstitial hepatosit. Yang kedua, akumulasi pigmen hemosiderin tampak berwarna coklat keemasan pada pewarnaan He. Aku ulangi, akumulasi pigmen hemosiderin tampak berwarna coklat keemasan pada pewarnaan He. DL yang terakhir, jaringan di sekitarnya masih tampak normal. Jaringan di sekitarnya masih tampak normal. Jadi kalian nunjuk ke hepatosit yang masih normal. Organnya hepar, diagnosa morfologinya hemosiderosis. Lanjut ke ikterus, di mana ikterus itu merupakan timbunan pigmen yang mengandung bilirubin berlebihan dalam jaringan yang belum sampai mengakibatkan gangguan fungsi. Diklasifikasikan berdasarkan kondisi terjadinya menjadi ikterus prehepatik, intrahepatik, dan posthepatik. Ini merupakan organ hepar yang mengalami ikterus, di mana organ hepar ini karena terjadi akumulasi pigmen bilirubin akan berwarna kekuningan. Lalu perbedaan dengan degenerasi melemak itu ada pada, maksudnya itu dibedakan dengan degenerasi melemak bahwa ikterus itu tidak mengeluarkan minyak, jadi tidak terlihat berkilau. Kalau degenerasi melemak kan berarti ada lemaknya, jadi dia itu tampak berkilau, berbeda dengan ikterus. Selain itu, untuk konsistensi dari organ hepar ini lunak. Selain itu, untuk cara bedain dengan melemak itu gimana? Kalau ikterus ini bisa di organ lain, kayak di mukosa mulut, kulit, atau konjungtiva. Sedangkan kalau degenerasi melemak itu biasanya bakal lebih mengkilap. Sorry, bakal lebih mengkilap. Untuk DL yang pertama, organ tampak kekuningan karena akumulasi bilirubin. Aku ulangi, organ tampak kekuningan karena akumulasi bilirubin. Yang kedua, apabila organ disayat tidak mengeluarkan minyak. Jadi kalian bisa nunjuk dimanapun. Aku ulangi, yang kedua, apabila organ disayat tidak mengeluarkan minyak. Dan yang terakhir, konsistensi organ lunak. Ini juga bisa ditunjuk dimanapun ya. Aku ulangi, konsistensi organ lunak. Untuk organnya hepar, diagnosa morfologinya ikterus. Nah, ini merupakan mikroskopis dari hepar yang mengalami ikterus. Di mana masih sama kayak tadi ada akumulasi pigmen bilirubin.
Nih yang berwarna oranye kekuningan. Dan dia itu berada di bile canaliculi. Bile canaliculi. Jadi dia bentuknya itu lebih lurus, lebih ya lebih ini lurus terus kayak gini. Berbeda dengan hemosiderosis yang tadi karena dia itu tampak lebih ngumpul, tidak jelas gitu. Aku bacakan DL-nya untuk Hepar-Icterus. Yang pertama, terdapat akumulasi pigmen bilirubin pada bile canaliculi hepatosit. Lalu ini, aku ulangi, terdapat akumulasi pigmen bilirubin pada bile canaliculi hepatosit. Akumulasi pigmen bilirubin, maaf, DL yang kedua, akumulasi pigmen bilirubin tampak berwarna oranye kekuningan. Akumulasi pigmen bilirubin tampak berwarna oranye kekuningan. Dan DL yang terakhir, hepatosit tampak normal. Nih ditunjuk ke hepatositnya ya teman-teman. Aku ulangi, hepatosit tampak normal. Organnya hepar, diagnosa morfologinya Icterus. Lanjut ke melanosit, di mana dia itu merupakan timbunan pigmen melanin pada lokasi yang tidak semestinya, seperti di organ pulmo, seperti di jantung atau glandula mamae, atau deposit melanin yang ekstensif yang belum sampai mengakibatkan gangguan fungsi. Nah, melanin ini akan diekspresikan oleh melanosit sel pada basofolit, kemudian ditransfer melalui proses dendritik ke keratinosit yang berdekatan. Ini pada organ pulmo, salah organnya. Jadi ini merupakan organ pulmo yang mengalami melanosis, di mana bisa dilihat di sini yang berwarna kehitaman. Ini, lalu ini, dan ini. Itu merupakan akumulasi pigmen melanin pada permukaan organ pulmo. Dia berwarna hitam. Dan ukurannya itu enggak sama, jadi dia bervariasi. Dan sebentar ini, ada yang sebentar ini. Lalu akumulasi pigmennya itu bersifat multifokal. Jadi kalian buat seperti ini, berwarna hitam. Untuk DL yang pertama, terdapat akumulasi pigmen melanin pada permukaan organ pulmo. Aku ulangi, terdapat akumulasi pigmen melanin pada permukaan organ pulmo. Yang kedua, akumulasi pigmen melanin tampak kehitaman. Akumulasi pigmen melanin tampak kehitaman. DL yang ketiga, bentuk dan ukuran pigmen bervariasi. Bentuk dan ukuran pigmen bervariasi. Lalu DL yang keempat, akumulasi pigmen bersifat multifokal.
akumulasi pigmen bersifat multifokal. Organnya pulmo, diagnosa morfologinya melanosis. Ini merupakan organ kulit mikroskopis yang mengalami melanosis. Jadi dia yang berwarna kecoklatan ini merupakan akumulasi pigmen melanin. Karena dia ekstensif, maka dia termasuk patologis. Ini yang kecoklatan. Ini ya, ini. Dan sel di sekitarnya ini itu masih normal. Selnya itu masih normal di sekitarnya. Di sini juga. Lalu tidak ada reaksi peradangan pada organnya. Jadi untuk DL yang pertama terdapat akumulasi pigmen melanin pada sitoplasma keratinosit. Aku ulangi, terdapat akumulasi pigmen melanin pada sitoplasma keratinosit. Yang kedua, akumulasi pigmen melanin tampak berwarna kecoklatan. Aku ulangi, akumulasi pigmen melanin tampak berwarna kecoklatan. Lalu, sel di sekitar masih tampak normal. Aku ulangi, sel di sekitar masih tampak normal. DL yang terakhir, tidak terdapat reaksi peradangan. Tidak terdapat reaksi peradangan. Jadi kalian bisa nunjuk di meja. Untuk organnya kulit, diagnosa morfologinya melanosis. Sudah selesai teman-teman. Kita lanjut ke post test. Menurut kalian, post testnya aku tunjuk atau bareng-bareng? Bareng-bareng aja, Kak. Bareng-bareng. Bareng-bareng, Kak. Bareng-bareng tapi harus dijawab, oke? Oke, semuanya aktif ya, teman-teman. Gampang kok. Ntar ya. Oke, soal yang pertama. Sebutkan diagnosa morfologisnya, organnya, dan deskripsi lesinya. Oke, gampang.
Hemosiderin. Hepar hemosiderosis, Kak. Oke, betul. Deskripsi lesinya. Eh, aduh, ntar. Hemosiderosis. Terdapat akumulasi pigmen hemosiderin pada sitoplasma hepatosit. Akumulasi pigmen hemosiderin tampak berwarna coklat keemasan pada pewarnaan He, dan yang terakhir jaringan di sekitarnya masih tampak normal. Oke. Aku ralat ya. Untuk akumulasi pigmen hemosiderin itu ada di interstitial dari hepatositnya. Jadi ada di antara hepatositnya. Ini ya. Selanjutnya sudah benar. Oke, kita lanjut aja ke soal selanjutnya. Pneumoconiasis anthracis, organnya pulmo. Bisa diulang diagnosa morfologinya? Diagnosa morfologinya, ini melanosis, Kak. Yakin melanosis? Atau antrakosis. Ya, ini dia antrakosis ya, teman-teman. Ini akumulasi dari pigmen karbon. Oke, yang berikutnya rangkaian karbon. Kenapa dia antrakosis? Ada yang bisa jawab? Endapan pigmen karbon pada Mm-mm. pada septa alveoli, endapannya tampak kehitaman, septa alveolinya menebal. Iya, betul. Jadi ini merupakan diagnosa morfologinya yaitu antrakosis pada organ pulmo. Untuk DL-nya sudah benar. Mungkin teman-teman kalau bingung antara antrakosis atau pneumoconiosis. Kalau pneumoconiosis itu biasanya pada makroskopik karena kita belum tahu apa penyebab pastinya itu disebabkan oleh apa. Sedangkan kalau antrakosis itu kita sudah tahu penyebabnya itu karbon. Jadi biasanya itu mikroskopis. Selain itu, juga misalnya asbetosis, yaitu karena asbes dan lain sebagainya. Gitu ya, teman-teman. Lanjut. Antrakosis. Antrakosis. Untuk organnya, Pulmo. iya betul. Kenapa kok antrakosis?